Soal yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan infleksi atau tasrif lugawi dan derivasi, tasrif istilahi. Tasrif dikenal sebagai perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Tasrif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tasrif lugawi, yang kedua itu tasrif istilahi. Tasrif lugawi adalah perubahan bentuk-bentuk kata sesuai domirnya. Contohnya itu nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Pola kata yang tadi itu mengikuti domirnya, yaitu domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anak, anak, dan nanu. Selanjutnya itu tasrif istilahi, yaitu perubahan kata atau kalimat yang satu atau masdar kepada bentuk kalimat yang berbeda. Contohnya seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan yang lainnya. Karena beberapa arti yang dituju itu tidak dapat dicapai jika tidak dengan merubah kalimat tersebut, tidak merubah kalimat awalnya. Contohnya itu misalnya kata bayak tubu katban wa maktaban fahuwa katibun wadaka maktubun uktub lataktub maktabun miktabun. Jadi misalnya kalau kalau kita mau menerjemahkan orang yang membaca, itu tidak bisa dengan kataba, karena kataba itu artinya hanya membaca, tapi harus harus diubah dulu bentuknya ke isim fa'il dengan cara ditasrif istilahi seperti itu. Kemudian soal yang keempat itu apa yang Anda ketahui dengan istilah morfofonemik dan morfosintaksis. Yang saya ketahui, morfofonemik itu adalah proses yang terjadi pada suatu morfem akibat pertemuan satu morfem dengan morfem lain, atau bisa dikatakan bahwa morfofonemik itu merupakan proses fonologis yang terjadi karena pertemuan satu morfem dengan morfem. Proses ini dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam pertemuan realisasi morfem dasar, realisasi morfem dasar dengan realisasi afiks, baik prefiks, infiks maupun konfiks. Misalnya itu pada prefiks me dalam proses afiksasi. Prefiks me tersebut akan berubah menjadi mem, meng, meny atau tetap me. Dalam bahasa Arab, kemungkinan besarnya hanya dapat dikiaskan pada prefiks al yang kemudian dibedakan menjadi al-qamariyah dan asyamsiyah. Perubahan al yang terjadi di sini pun hanya dalam pengucapannya saja, tidak dalam tulisannya. Contohnya itu seperti Bismillahirrohmanirrohim. Kata ar-Rahman dan kata ar-Rahim, di dalam kalimat ini prefiks alnya itu tidak dibaca atau dileburkan jika awal dasar yang diimbuhkannya adalah huruf po, ta, sod, ta, dod, za, nun, dal, sin, ra, zo, zai, shin, dan lam. Morfosintaksis bisa difahami dengan dua aspek. Yang pertama adalah teoritis, bahwa ilmu ini menggabungkan materi-materi morfologi dengan materi sintaksis. Yang kedua itu aspek praktis, yaitu sebuah kajian terhadap bahasa ditinjau dari segi morfologi dan sintaksisnya secara sekaligus. Contohnya pada kata at-tolibani layashtari. Misalnya at-tolibani itu berupa isim rofa dengan alamat rofanya alif dan nun. Kenapa dia menjadi rofa? Karena dia itu mubtada di awal kalimat. Nah, contoh kajian seperti ini sudah bisa disebut dengan morfosintaksis. Pertanyaan yang kelima itu bagaimana hubungan morfologi dengan penerjemahan leksikal dan gramatikal? Seperti yang telah kita ketahui bahwa morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk kata dan termasuk
salah satu ilmu yang penting dalam ilmu linguistik. Selain morfologi, ada juga leksikal, yaitu makna yang sebenarnya atau makna yang memang sudah ada di dalam kamus. Contohnya seperti kata malabisun yang artinya baju. Di dalam kamus KBBI, baju adalah pakaian penutup badan bagian atas. Kemudian ada juga gramatikal, yaitu makna yang muncul akibat dari adanya proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contohnya pada kata gofaro, artinya mengampuni, diafiksasikan dengan prefiks ista menjadi istaghfaro yang artinya mohon ampun. Ketiganya ini saling berhubungan dalam hal bentuk, yang mana sangat penting bagi seorang penerjemah. Jika seorang penerjemah tidak paham tentang morfologi atau perubahan seluk-beluk bentuk kata, maka terjemahannya pasti banyak kesalahan. Karena di dalam bahasa Arab, jika bentuk kata berubah, otomatis berubah juga artinya. Misalnya nih, jika penerjemah ingin menerjemahkan bentuk dasar dari kata malabisun, tapi dia tidak paham mengenai morfologi, mengenai seluk-beluk katanya, maka kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan di dalam penerjemahannya. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.